Hai, selamat datang, selamat bergabung di podcast Kata Kita oleh Revi Sabilawati yang akan nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Revi ucapin juga selamat bergabung buat kamu yang baru saja dengerin podcast kedua kita kali ini. Ya, memang pertama kali podcast kedua ini mengangkat tema tentang investasi masa muda. Tapi karena memang ini udah ada sender yang masuk ke email aku, dan aku rasa tema kedua kali ini akan lebih ringan untuk didengar. Karena ini merupakan problematika remaja ataupun dewasa awal yang sering kita alami. Dan untuk itu, aku memberi judul podcast kedua ini dengan tema yang baru, dengan judul Relationship. Ya, memang itu adalah plesetan dari relationship yang kita tahu bahwa dimana suatu hubungan itu nggak akan pernah ada yang namanya mulus banget gitu, nggak ada. Pasti ada yang namanya ya seperti bumbu-bumbu pelengkapnya lah, seperti itu. Dari kita awal sampai nanti kita tua, pasti akan ada problematika dalam sebuah hubungan. Ya, Revi ucapin terima kasih banget buat sender yang udah ngirim cerita kamu. Semoga apa yang udah kamu ceritakan ini akan menginspirasi banyak orang pendengar di podcast Kata Kita ini. Dan Revi ucapin juga selamat mendengarkan podcast ini. Oke, cerita ini adalah dari Reza Azizah. Aku mulai ya ceritanya. Aku gak tahu nih mau mulai dari mana. Tapi singkat ceritaku ini mungkin rumit banget. Ini adalah soal perasaan dua insan yang tidak dapat bersatu dan berujung dendam. How? Ya, jadi begini. Di awal cerita, kita sebagai tokoh yang saling mencintai dan berjalan beberapa tahun, hingga pada akhirnya semua itu harus berakhir dan berujung dendam. Bukan lagi soal sayang, tapi berujung tangis, takut, dan tertekan. Alih-alih itu bahkan hampir 2 tahun lamanya terjadi. Yang pada akhirnya baru beberapa bulan ini bisa menemukan jati diriku yang sebenarnya. Aku mau ngasih pesan aja buat kita semua yang mungkin udah berada dalam kondisi yang sama sepertiku. Aku harap jangan merasa sendiri dan jangan menyalahkan diri sendiri. Kita kuat dan kita mampu melewati semua ini. Aku mau nitip pesan juga. Semoga gak ada verbal abuse dari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Aku harapkan untuk diriku sendiri, mumpung udah dikasih kesempatan untuk memperbaiki, ya perbaiki terus. Lakukan yang terbaik, agar kamu mampu dan tidak merasa gagal lagi. Agar bisa menghindari penyesalan di akhir. Ya, mungkin kita bisa menginventariskan tenaga sebagai volunteer pendidikan, kesehatan amal, dan masih banyak lagi. Yang sebenarnya itu worth it banget loh buat kita, buat segera bisa move on dari kejadian yang menimpa kita. Dan aku berharap sekali lagi lakukan yang terbaik dan terus berubah agar dapat bermanfaat. Meski sudah rumusnya, menjadi dewasa itu menyebalkan. Tapi majulah untuk berproses lebih baik. Reza Azizah, Solo. Ya, itu sedikit cerita dari sender buat kita semua. Pesan dari sender untuk kita agar bisa lebih memahami dan siap untuk menjalani proses yang lebih berat di kehidupan kita. Memang sejatinya semua orang itu gak ada yang siap untuk ditinggal.
dan terasa sakit. Memang ya walaupun kamu gak mau menjalani proses itu, tapi mau gak mau kan. Dan perlu kamu ketahui bahwa ketika kamu mencintai seseorang, seseorang itu bukanlah milikmu, tetapi dia sepenuhnya milik Tuhan. Yang ketika suatu saat kamu dipisahkan, ya sewajarnya karena memang dia adalah milik Tuhan. Dan memang semua soal perpisahan datang dari latar belakang yang berbeda. Mulai dari restu orang tua, sudah tidak ada yang kecocokan, bahkan pengkhianatan. Sebenarnya Tuhan menempatkanmu pada posisi saat ini adalah untuk mencerdaskanmu. Dan ingatkah kamu ketika mungkin kamu semua pendengar podcast ini pernah berdoa kepada Tuhan untuk diberikan yang terbaik. Dan saat inilah Tuhan menjalankan tugasnya. Dia mengabulkan doamu. Mungkin saat itu kamu berdoa agar diberikan yang terbaik. Ya, mungkin kamu dijauhkan dengan dia oleh Tuhan karena dia bukan yang terbaik untukmu. Atau bahkan mungkin sebaliknya, kamu bukanlah yang terbaik untuk dia. Rasa perpisahan memang adalah rasa yang sulit, sakit, dan penuh dengan problematika. Kita semua tahu. Dan ketika kamu melalui proses moving on, sebenarnya dari proses moving on itu proses dimana kamu merasa sakit dan kamu ingin mampu untuk bertahan dalam kondisimu saat ini dengan berbagai cara. Bukan berarti malah proses move on itu aku udah proses melupakan dia, bukan seperti itu. Tapi proses move on itu ketika proses kamu menjalani masa-masa sulitmu dan berusaha untuk tetap tegar dan bertahan di kehidupanmu yang sulit saat ini. Mungkin kamu berharap agar kenanganmu dihilangkan oleh Tuhan. Tapi ingat bahwa kenangan itu memang gak bisa dilupain. Di sini adalah caramu memilih untuk kenangan itu diingat dalam hal yang baik untuk bekalmu kelak menjalani suatu hubungan yang baru, atau kamu ingin terus mengingatnya dengan perasaan amarah, dendam, dan menyebalkan. Ya, aku tahu bagaimana rasa sulitnya ketika kita mencintai seseorang dan tidak berujung indah. Aku di sini apresiasi banget buat kamu yang udah berusaha, yang udah bekerja keras untuk seseorang yang kamu sayangi, dan rasa itu perlu diapresiasi karena ya itu benar-benar rasa yang sebenarnya gak main-main. Karena gak semua orang mampu untuk mempunyai rasa itu. Hanyalah orang-orang yang dia serius untuk menjalin hubungan dan serius terhadap seseorang itu. Well, ketika seseorang berjuang untukmu, disitulah dia benar-benar menyukaimu. Tapi perlu diingat, janganlah mencintai seseorang 100%. Karena kamu tahu, ketika kamu fokus terhadap seseorang, mungkin saja kamu melupakan keluargamu, kamu lupa terhadap teman-temanmu, kamu lupa terhadap masa depanmu, dan bahkan kamu lupa terhadap Tuhanmu. Di sini Tuhan cemburu. Mungkin kamu dipisahkan dengan dia oleh Tuhan, ya karena memang ini bukan saat yang terbaik untuk kalian bersatu.
Aku tahu ketika kamu telah berhasil melalui masa-masa sulit ini, kamu akan menjadi pribadi yang dewasa. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih elegan. Kamu akan menjadi pribadi yang cerdas. Kamu akan menjadi pribadi yang istimewa. Yang bisa kita bilang, kamu menaiki beberapa anak tangga yang lebih hebat, lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, ketika kamu fokus terhadap seseorang, mungkin saja kamu melupakan dirimu sendiri yang seharusnya di situ kamu bisa love yourself. Apakah kamu pernah berpikir ketika kamu mencintai seseorang, kamu melupakan dirimu sendiri, kamu tertekan, kamu menangis, kamu tersakiti? Di situ sebenarnya kamu menyakiti dirimu sendiri. Ketika kamu sudah berhasil melewati masa-masa ini, apresiasilah dirimu. Karena dirimu sudah mau kamu ajak sampai detik saat ini dan mampu untuk bertahan. Ya, kita semua tahu bagaimana rasanya sedih ketika kita mencintai seseorang dan kita harus berpisah. Karena ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Yang ketika kamu menghindari semua masalah itu, sejatinya kamu malah dikejar masalah, bukan menyelesaikan masalah. Aku ingin berpesan untuk kamu yang saat ini sedang menjalani masa-masa sulit ataupun kamu yang belum merasakannya. Ketika kamu dalam masa seperti ini dan kamu ingin keluar dari zona nyaman, kamu ingin merubah dirimu menjadi lebih baik, ketika kamu ingin melakukan sesuatu hal, ingatlah, niatmu haruslah benar-benar niat yang lurus. Karena ketika kamu ingin membuktikan kepada seseorang yang ada di masa lalumu, pembuktian itu akan menyimpan ego, di mana ego itu memiliki amarah, dendam, benci, dan kecewa. Yang kita tahu sendiri yang itu gak akan berakibat baik untukmu. Ubahlah niatmu menjadi niat yang baik. Karena ini untuk dirimu, untuk masa depanmu, dan untuk orang tuamu. Aku yakin kamu bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Dan ketika kamu telah berhasil, berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah memberi kekuatan untukmu mampu bertahan sampai sejauh ini. Berterima kasihlah kepada semua orang yang telah mensupportmu hingga sampai detik ini. Dan aku juga ingin berpesan, jangan pernah mendoakan seseorang itu dengan doa burukmu. Karena kita tahu bahwa ketika kita menanam, pasti kita akan menuai. Aku tahu bagaimana rasanya disakiti. Dan ketika kamu belum mampu untuk memaafkan seseorang itu, berdoalah kepada Tuhan agar kamu diberikan kelapangan hati, kemudahan untuk mengikhlaskan, dan kemudahan untuk memaafkan semua orang yang telah menyakitimu. Karena kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan, yang pasti akan berujung indah. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Aku berdoa semoga kamu selalu diberikan kelapangan hati, kekuatan, keluasan rezeki, dan kelak kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih hebat daripada saat ini. Terima kasih untuk sender yang udah mengirimkan ceritanya. Dan untuk
kamu yang selalu mendengarkan podcast ini. Semoga kita dipertemukan di episode berikutnya. Terima kasih dan goodbye.